Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Nugraha Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi, yaitu metabolisme dan enzim. Yang pertama, metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Selanjutnya enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Lalu, struktur enzim. Keseluruhan enzim disebut holoenzim. Enzim disusun oleh dua kelompok komponen utama, yaitu yang pertama, gugus protein atau apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Yang kedua, gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Kemudian sifat-sifat enzim. Ada banyak loh sifat-sifat enzim. Di antaranya yang pertama, yaitu hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir. Kedua, enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Ketiga, enzim merupakan protein. Dan keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai katalisator. Kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Terakhir, dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Nah, jadi itu sifat-sifat enzim. Kemudian, cara kerja enzim. Ada dua loh teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama, teori Locke and Kay yang mengemukakan dengan menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi, sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Kemudian, yang kedua, teori induced Field yang mengemukakan setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. Enzim tersusun dari protein. Sebab itu, enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Kedua, pH. Perubahan pH dapat mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi substrat pada sisi aktif. Ketiga, konsentrasi enzim. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi.
4. Zat-zat pengikat. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. 5. Zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim. 1. Inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat. Kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allosteric enzim atau selain sisi aktif. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim dan tidak dapat dihilangkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.